Di pinggiran Bekasi, bukan jauh dari deretan ruko dan terminal angkot, berdiri sebuah tempat cuci mobil kecil dengan papan kayu yang sudah sedikit lapuk. Pemiliknya, Pak Rahmat, orang asli kampung dekat Tambun, yang selalu mengenakan sarung kepala dan kemeja lengan pendek. Menamainya Cuci Kilat Rahmat. Lokasinya strategis, di jalan yang menghubungkan beberapa perumahan dan pasar tradisional. Jadi setiap hari ada saja mobil yang lewat dan berhenti. Awal mula usahanya biasa saja. Pak Rahmat membuka cuci mobil itu karena kebutuhan keluarga, anak sekolah cicilan motor, bukan karena ambisi besar. Ia mengandalkan sabun pabrikan murah, kain lap bekas yang masih bisa dipakai, dan setumpuk ember. Jam operasionalnya panjang, pagi hingga petang, kadang sampai malam kalau masih ada mobil yang mengantri. Castle meme, tapi cukup untuk hidup. Semuanya berubah ketika seorang tetangga memberitahu tentang air limbah sembelihan yang bisa didapat dari tukang kurban di dekat pemotongan hewan. Katanya lebih licin, Pak. Busa sabun melekatnya beda. Mobil kinclongnya lama, kata tetangga itu sambil menyenggol gerobak dagangannya. Awalnya, Pak Rahmat menolak. Ada rasa jijik, ada juga keraguan. Apakah halal? Apakah aman? Namun, ada satu hal yang membekas. Air itu bisa didapat hampir gratis, karena tukang kurban harus membuangnya. Untuk orang yang menakar hidup dari rupiah tiap hari, gratis terasa seperti jawaban. Maka, pada suatu sore sesudah Idul Fitri, ketika pasar masih sepi dan mata uang di kantong menipis, Pak Rahmat memutuskan mencobanya. Ia membawa serta Joko, karyawan barunya yang masih muda dan lincah, untuk mengambil satu drum air dari belakang rumah potong hewan. Waktu itu mereka bercanda, menertawakan perasaan jijik mereka sendiri, menyangka itu cuma kebetulan. Mereka menyaringnya kasar, mencampur sedikit sabun, dan mencoba pada satu mobil tua milik tetangga yang setia. Hasilnya membuat mereka terdiam. Mobil yang tadinya tampak kusam berubah mengkilap. Catnya terlihat lebih halus, pantulan di kap lebih jelas, dan butiran debu yang biasanya menempel kelihatan seperti terangkat sepenuhnya. Tetangga yang meminjamkan mobil hanya berkata, "Wah, kinclong banget Rahmat," sambil menyentuh kap mobil seolah tak percaya. Berita mulut ke mulut menyebar cepat. Di pasar, di warung kopi, di jalanan, orang mulai membicarakan cuci mobil yang hasilnya awet. Dalam hitungan minggu, antrean di depan Cuci Kilat Rahmat makin panjang. Orang tua membayar dengan senang hati. Para sopir ojol membawa mobilnya. Bos kantor kecil menyuruh supirnya berhenti di sana. Pendapatan Pak Rahmat naik 2 kali lipat, lalu 3 kali. Semua tampak beres. Tapi Bekasi bukan hanya lalu lintas dan beton. Di kampung-kampung pinggiran kota, sambil menunggu angkot, orang sering bicara soal hal-hal yang tak kasat mata, mitos, doa, takut, dan tawakal. Di sana beredar cerita lama, diperbarui menjadi legenda urban, tentang makhluk yang suka menumpang di limbah hewan kurban. Mereka menyebutnya jin penghisap darah, sosok yang konon berkeliaran di tempot-tempot, di mana darah dan air bercampur. Bukan cerita untuk anak kecil, bukan pula cerita yang dibicarakan terbuka di kantor. Lebih sering bisik-bisik antara 2 atau 3 orang yang merokok di teras. Pak Rahmat mendengar itu sekali, 2 kali. Awalnya ia tertawa. Itu cerita orang-orang, biar tidak buang-buang, katanya kepada karyawannya sambil mengucek tangan. Joko hanya mengangkat bahu. Sari, karyawan perempuan yang sudah lama bekerja di tempat lain dan baru sebulan dengan Rahmat, lebih memilih diam. Ia menaruh wadah bunga kecil di sudut tempat cuci, bukan sebagai jimat, kata Sari, tapi lebih karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Malam-malam pertama setelah menggunakan air itu, tidak tampak aneh. Mereka membersihkan selokan, menutup drum, tidur nyenyak. Namun lama-kelamaan, hal-hal kecil mulai berubah. Detil kecil yang semula tak dianggap menjadi catatan yang menggelisahkan. Busa yang biasanya berwarna putih, agak berubah kecoklatan. Kadang ada bau besi samar yang datang ketika matahari mulai turun. Awalnya bau itu dihubungkan dengan sisa darah hewan, tetapi ada perbedaan. Bukan bau yang biasa setelah sembelih. Bau itu menempel seperti logam basah pada hidung, membuat bibir terasa sedikit pahit setelah beberapa jam menghirupnya. Yang paling aneh adalah saat malam menjelang, ketika semua lampu di ruko padam
dan suara motor di jalan mereda. Air di bak penampungan kadang terlihat sedikit berubah warnanya. Pemirsa biasa tak akan melihat pada siang hari, tapi ketika Joko lembur membersihkan selang atau mengecek mesin pompa, ia melihat kilau merah samar di permukaan air. Ia kaget, menepuk-nepuk air dengan telapak tangannya, lalu cepat-cepat menutup penutup drum, seolah takut ada yang keluar. Dasar, cuma refleksi lampu, katanya pada dirinya sendiri. Namun suaranya tak terlalu yakin. Orang-orang mulai berbicara tentang malam-malam aneh itu. Seorang pelanggan lama, Pak Udin, berkata ada mimpi aneh. Ia bermimpi mobilnya disiram darah, tetapi keesokan harinya mobil itu tampak lebih kinclong dari sebelumnya. Teman-teman di warung kopi punya cerita masing-masing. Banjir kecoa pada malam tertentu, suara gemericik, padahal hujan tak turun. Petasan dari jauh yang tiba-tiba berhenti, tepat saat mereka lewat depan cuci mobil. Di balik semua itu, keberhasilan bisnis memberi tekanan baru pada Rahmat. Ia takut jika orang menemukan hal meragukan, semua yang ia bangun akan runtuh. Ia juga merasakan bahwa keuntungan itu seperti roda yang berputar sendiri. Semakin banyak ia dapat, semakin banyak yang harus ia beri. Saat Idul Adha mendekat, aliran limbah sembelihan di pemotongan hewan pun semakin deras. Pengangkutan air menjadi lebih mudah. Tukang kurban bahkan menawarkan situs sisia yang lebih pekat sebagai bonus. Rahmat menerima, berpikir tentang kertas-kertas rekening dan anak-anak yang butuh seragam sekolah. Malam sebelum Idul Adha, ketika angin membawa aroma kayu bakar dari komplek tetangga, Joko duduk sendirian di sebelah mesin pompa. Ia menatap permukaan air yang tenang. Di kejauhan, ada suara tumpukan takbir dan orang-orang yang sibuk menyiapkan makanan. Lampu warung kopi masih menyala. Joko merasakan sesuatu dingin lewat kulitnya. Bukan karena hujan, tapi karena perasaan tak enak yang datang dari bawah selokan. Sebuah denyut yang seolah memanggil. Ia memegang senter, menunduk, melihat saluran kecil yang mengalir dari bawah tempat cuci ke selokan kota. Di sana, pada pinggiran tembok, ada noda merah yang segar. Bukan banyak, hanya seperti bekas tetesan. Joko menyeka dengan kain, tetapi kain itu berubah gelap. Tak hanya karena kotor, ada kilau aneh yang memantul di kainnya, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia berdiri, menengadah ke langit malam Bekasi yang penuh bintang samar. Dan dalam hati, muncul pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Apa yang sebenarnya kita pakai untuk mencuci mobil-mobil itu? Sementara itu, lampu di dalam tempat cuci berkedip-kedip. Di kejauhan, dari arah pemotongan hewan, terdengar suara parang menebas biasa. Namun malam itu suaranya terasa seperti irama. Joko menutup penutup drum dengan gerakan cepat dan tanpa berkata apa-apa, berjalan pulang. Di rumah, ia berbaring dan berusaha menidurkan pikirannya. Namun ia tidak bisa menyingkirkan bayangan air berwarna merah yang bergerak pelan di bawah tanah. Kegelapan yang tak sepenuhnya menutup. Di sudut tempat cuci, di bawah lantai yang retak, sesuatu mengalir perlahan, begitu perlahan, sehingga hampir tidak terdengar. Seperti napas yang menunggu hari raya besar tiba. Pagi setelah malam ganjil itu, Joko datang ke tempat kerja lebih awal dari biasanya. Ia masih memikirkan noda merah yang dilihatnya di saluran bawah tanah. Meski ia mencoba menepis pikiran itu sebagai efek cahaya atau karat air, perasaan tak nyaman tetap menempel di dada. Saat ia membuka pintu pagar besi yang berderit, aroma sabun yang biasa tercium kali ini terasa berbeda, agak amis, seperti darah yang sudah lama mengering. "Pagi, Jok," suara Pak Rahmat menyapanya dari dalam. Lelaki itu tampak lebih ceria dari biasanya. Di tangannya sudah ada buku catatan pelanggan, dan wajahnya memancarkan semangat, seperti orang yang baru saja mendapat kabar baik. "Hari ini rame," katanya, "rombongan dari bengkel depan, mau nyuci bareng, siap-siap aja ya, kita kerja sampai malam." Joko mengangguk, berusaha menutupi wajah cemasnya. Ia membuka pompa air, menyiapkan ember, dan mulai menyeduh campuran sabun serta air dari drum besar. Tapi, ketika ia menunduk dan membuka penutup drum, udara di sekitarnya tiba-tiba berubah dingin. Permukaan air itu tampak berkilau kemerahan. Sangat samar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap lebih dekat,
mencoba memastikan. Dan di antara pantulan cahaya pagi, seolah ada bentuk wajah samar yang melintas cepat. Seperti bayangan seseorang yang tenggelam. Joko terlonjak. Ia memejamkan mata, lalu menatap lagi. Airnya kini biasa saja. Putih, berbusa, dan berbau sabun. Mungkin cuma ngantuk, gumamnya. Menenangkan diri. Sari datang, tidak lama kemudian, membawa kantong plastik berisi sarapan lontong sayur. Ia memperhatikan wajah Joko yang pucat. "Kamu kenapa, Jo? Mukanya kayak abis lihat hantu." "Enggak, Bu Sari, cuma kurang tidur." "Ya jangan maksain kerja kalau capek. Lagian, tempat ini kadang memang aneh baunya, kayak besi." "Ya, mungkin pipa karatan." Sari hanya mengangguk pelan, tapi tatapan matanya tajam, seperti menyimpan rasa curiga yang sama. Menjelang siang, pelanggan mulai berdatangan. Bunyi mesin pompa, cipratan air, dan tawa pelanggan membuat suasana tampak normal. Bahkan, Pak Rahmat sempat bernyanyi kecil sambil mengguyur air ke bodi mobil SUV hitam. Mobil itu mengilap sempurna, memantulkan cahaya matahari dengan hasil yang luar biasa. Semua pelanggan memuji. "Rahmat, sabun kamu ini apa sih? Bisa ngelupasin kerak bandel?" seru salah satu pelanggan, tertawa puas. "Resep sendiri, Pak," jawab Rahmat sambil terkekeh. Biar mobil pelanggan kayak baru keluar dealer. Namun, saat matahari mulai condong ke barat, sesuatu yang ganjil terjadi. Pompa air tiba-tiba tersendat. Air berhenti mengalir. Lalu terdengar suara seperti desisan panjang dari dalam pipa. Joko yang sedang membersihkan ember segera mendekat. Ia membuka tutup pipa untuk melihat apakah tersumbat. Dan saat itulah semburan kecil air merah keluar, mengenai wajah dan bajunya. Ia terdiam. Air itu bukan sabun, bukan pula lumpur. Warnanya pekat seperti darah segar. Joko menatap tangannya yang berlumuran merah. Jantungnya berdegup kencang. "Pak Rahmat, airnya!" Rahmat berlari mendekat. Tapi begitu melihat air itu, bukannya panik, ia malah berusaha menenangkan. Paling sisa kemarin, Jo. Jangan lebay. Udah, siram aja air biasa biar bersih." "Tapi Pak, warnanya kayak..." "Udah, saya bilang bersihin." Rahmat memotong dengan nada tegas, nyaris marah. Joko menurut, meski hatinya semakin tak tenang. Ia mencuci tangannya berkali-kali, tapi bau besi itu tetap menempel, bahkan sampai ke kuku. Sore menjelang malam, pelanggan terakhir sudah pergi. Tempat cuci sepi, hanya tersisa suara tetesan air dari selang. Sari sedang mengepel lantai, sementara Joko menutup pipa utama. Namun dari arah bak penampungan terdengar suara gemericik yang tak biasa. Awalnya mereka mengira pompa belum dimatikan, tapi setelah dicek, mesin sudah berhenti. Suara itu tetap terdengar, seperti air yang sedang diaduk perlahan, atau sesuatu yang sedang bergerak di bawahnya. Sari menatap ke arah bak, wajahnya tegang. "Jok, kamu denger nggak?" Joko mengangguk. Pelan, mereka berdua berjalan mendekat, menyalakan senter ponsel, dan menyorot ke dalam air. Buih sabun tampak menggumpal. Tapi di antara buih itu, seolah ada sesuatu yang berdenyut perlahan, seperti urat merah yang hidup. Sari langsung mundur sambil menutup mulutnya. "Astagfirullah, it's you." Sebelum Joko sempat menjawab, dari dalam air terdengar bunyi seperti napas berat. Pelan tapi jelas. Air itu bergetar halus, lalu tenang lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Sari berlari keluar sambil menjerit kecil. "Pak Rahmat, ada yang aneh di airnya." Rahmat datang tergopo-gopo. Tapi saat mereka menunjukkan bag itu, airnya sudah normal kembali. Tidak ada buih merah, tidak ada suara. Rahmat menarik napas panjang, kemudian tersenyum kaku. "Kalian, kadang kalau udah sore, mata suka salah lihat. Sudah, besok istirahat setengah hari, saya yang jaga." Ia menutup bak itu rapat-rapat, lalu mematikan lampu. Tapi setelah semua pulang, Rahmat tidak langsung ke rumah. Ia duduk sendirian di bangku dekat pompa, menatap drum air yang setengah penuh. Dari sakunya, ia mengeluarkan kaleng kecil berisi cairan kental warna merah tua. Cairan itu bukan sabun, bukan pewangi. Ia menatapnya lama, lalu menuangkannya sedikit ke dalam air. Cairan itu larut perlahan,
dan di permukaannya muncul kilauan seperti minyak bercampur darah. "Cukup ini yang terakhir," bisiknya dengan suara serak. "Habis ini, aku berhenti." Namun dari arah selokan, terdengar suara lirih seperti tawa. Pendek, berulang, seolah mengejek. Rahmat memejamkan mata, menatap langit yang mulai gelap. Angin malam berhembus, membawa bau anyir tipis. Bau yang sama seperti dari pemotongan hewan dulu. Di bawah tanah, saluran air yang mengalir dari tempat itu berdenyut pelan, seperti pembuluh hidup yang lapar. Airnya membawa sisa merah menuju arah kampung, bercampur dengan lumpur dan sabun, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Dan entah bagaimana, setiap kali ada hembusan angin melewati selokan itu, terdengar suara lirih yang samar, seperti bisikan halus yang berkata, "Haus, masih haus." Dengan Joko terbangun tengah malam di rumah kontrakannya, mendengar suara pompa air menyala sendiri dari kejauhan. Ia menatap keluar jendela, dan dalam bayangan gelap, arah tempat cuci mobil itu terlihat menyala samar dengan cahaya merah dari bawah tanah. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, suasana dicuci kilat Rahmat kembali seperti biasa. Setidaknya dari luar, pelanggan tetap datang, sabun busa tetap melimpah, dan suara pompa tetap meraung sepanjang hari. Namun, bagi orang-orang yang bekerja di sana, ada sesuatu yang berubah. Ada rasa berat setiap kali mereka membuka keran air, seolah tempat itu menyimpan napas yang tak ingin terhembus. Joko menjadi orang yang paling terganggu. Sejak malam ia mendengar pompa menyala sendiri, tidurnya tak pernah bener-bener nyenyak. Ia bermimpi aneh. Dirinya berdiri di tempat cuci itu, di tengah malam, dengan air mengalir merah seperti darah. Di dalam mimpi itu, ia melihat sosok tinggi kurus tanpa wajah, berdiri di ujung selokan, menatapnya dari jauh. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Joko, dan berbisik tanpa suara, "Kau yang selanjutnya." Ia selalu terbangun dengan keringat dingin, dan entah kenapa, setiap kali ia mencuci tangan, air yang mengalir dari keran rumahnya selalu tampak agak keruh. Hari itu, langit Bekasi mendung sejak pagi. Awan gelap menggantung rendah, menandakan hujan besar akan datang. Sari datang agak terlambat, wajahnya pucat. "Maaf, Pak Rahmat, saya telat. Anak saya demam," katanya pelan. Rahmat hanya mengangguk, tampak tak peduli. Sejak beberapa hari terakhir, ia jarang bicara. Ia lebih sering duduk di sudut belakang, memandangi air dalam drum dengan tatapan kosong. Wajahnya tampak lebih tirus, dan matanya seperti tidak tidur semalaman. "Pak, nggak apa-apa, wajah Bapak pucat banget," tanya Joko pelan. "Enggak apa-apa. Kerja hari ini ramai, nanti sore hujan besar. Kita kejar target." Kata target itu terasa janggal di telinga Joko, seolah bukan soal uang, tapi ada sesuatu yang lain di baliknya. Menjelang siang, angin mulai kencang. Daun-daun berputar di jalan, dan langit makin gelap. Pelanggan datang dalam keadaan buru-buru, ingin mobilnya bersih sebelum hujan turun. Joko dan Sari bekerja cepat, mencuci mobil satu persatu. Pompa air menyembur deras, sabun berbusa menumpuk di kaki mereka. Namun kali ini, Joko memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap kali air menyentuh lantai, warna busanya sedikit berubah. Dari putih jadi merah muda samar, lalu memudar lagi. "Bu Sari, lihat deh," katanya sambil menunjuk lantai. Sari menatap, lalu menggeleng cepat. "Udah, Cok, jangan ngomong sembarangan. Nanti Pak Rahmat marah." "Tapi, udah." Nada Sari kali ini keras. Ia sendiri takut, tapi menolak mengakuinya. Ia sudah berencana berhenti minggu depan, tapi belum berani bilang ke Rahmat. Sore itu hujan turun deras sekali. Air mengalir dari atap seperti tirai tebal. Suara petir menyambar, membuat semua orang di dalam tempat cuci terkejut. Listrik sempat padam beberapa detik sebelum generator kecil menyala kembali. Lampu-lampu redup, bergetar. Pompa masih hidup, tapi suara airnya berubah, lebih berat, seperti menarik sesuatu dari dalam tanah. Tiba-tiba terdengar jeritan dari belakang. Sari terjatuh sambil memegangi kepala. "Bu Sari, kenapa Bu?" Joko berlari mendekat, tapi wanita itu menggeliat di lantai. Matanya mendelik ke atas. "Tubuhnya kaku," tapi bibirnya bergerak cepat, berbisik dengan suara yang bukan miliknya.
Suara itu berat dan bergema, seolah berasal dari tenggorokan yang dalam. Airnya haus. Haus darah manusia. Joko mundur ketakutan. Rahmat yang dari tadi duduk di pojok berlari, mencoba menahan tubuh Sari. Tapi saat ia menyentuhnya, wanita itu menatapnya tajam dan berteriak, "Kau yang memanggilnya, kau yang memberi makan." Hujan makin deras. Suara di luar bercampur dengan suara jeritan Sari. Tubuhnya bergetar keras, lalu tiba-tiba diam. Matanya terpejam, napasnya tersengal-sengal. Rahmat panik, menepuk-nepuk wajahnya. "Bu Sari, istighfar Bu." Setelah beberapa detik, Sari membuka mata pelan. Ia menatap Joko dan Rahmat bergantian, lalu menangis keras. "Aku nggak tahu apa itu Pak, tapi aku lihat sesuatu di air, kayak wajah orang. Tapi bukan manusia." Joko menatap Rahmat penuh curiga. "Pak, saya mau tanya, air itu sebenarnya dari mana?" Rahmat diam lama. Suara hujan menjadi satu-satunya yang terdengar. Ia menatap ke arah drum besar di pojok tempat air itu disimpan. "Dari tempat potong hewan, sisa kerbon. Sudah saya saring," jawabnya pelan. "Bapak gila, itu darah Pak." "Dear, gimana bisa buat nyuci mobil orang?" Joko menjerit, tak peduli lagi. "Tapi hasilnya bagus Jok, lihat tempat ini. Dulu sepi, sekarang ramai. Aku cuma pengen hidup lebih baik." Suara Rahmat pecah. Ia menunduk, menggenggam rambutnya. "Mereka yang kasih tahu caranya. Katanya cukup pakai air itu, dan tempat ini bakal laku. Aku kira cuma mitos." "Siapa mereka Pak?" "Orang dari pasar potong. Tapi waktu aku mau ambil air minggu lalu, tempatnya udah kosong. Cuma ada bau anyir dan suara orang ketawa dari sumur belakang." Joko merinding mendengarnya. "Berarti dari awal air itu nggak wajar," katanya pelan. Tiba-tiba pompa kembali hidup sendiri dengan suara keras. Semua orang menoleh. Mesin itu tidak terhubung ke listrik karena generator sedang mati total, tapi ia tetap menyala. Air muncrat dari selang, menyembur ke langit-langit, lalu jatuh seperti hujan darah ke lantai. Warna merahnya nyata kali ini. Bau besinya tajam, menusuk hidung Sari menjerit. Joko menariknya menjauh, tapi Rahmat berdiri diam, menatap air itu seolah terpana. Aku udah kasih semua yang kalian mau. Kenapa belum berhenti?" teriaknya pada drum air. Namun suara yang keluar dari air membuat semua orang membeku. Janji belum lunas. Darah manusia. Paruk, air itu bergolak hebat. Drum bergetar, seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Rahmat berlari, mencoba menutupnya. Tapi drum itu meledak dengan semburan busa merah ke seluruh arah. Lantai penuh cairan lengket seperti darah. Dalam kekacauan itu, Rahmat terpeleset dan jatuh. Kepalanya membentur lantai keras. Joko dan Sari mencoba menolong, tapi mereka terpaku karena tubuh Rahmat yang tergeletak itu perlahan ditarik ke arah selokan. Dari lubang sempit di lantai muncul tangan hitam kurus, seperti terbuat dari lumpur, menarik kakinya ke bawah. Rahmat berteriak minta tolong, tapi hanya sebentar. Tubuhnya lenyap terseret ke dalam saluran air yang kini mengalir deras dengan warna merah gelap. Joko dan Sari membeku ketakutan. Pompa berhenti. Hujan di luar mereda. Hanya ada suara gemericik air dari selokan. Sari menangis terisak. "Pak, Rahmat hilang." Joko menatap lubang itu lama, lalu dengan suara bergetar berkata, "Tempat ini harus ditutup." Malam itu polisi dan warga datang. Mereka mengira Rahmat hanyut terseret air saat memperbaiki pompa. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan kenapa air di saluran bawahnya berwarna merah gelap seperti darah dan mengalir terus selama berjam-jam, padahal hujan sudah lama berhenti. Sementara Joko dan Sari duduk di pinggir jalan, menatap tempat kerja mereka yang kini dipasangi garis kuning. Keduanya hanya diam. Dalam hati, Joko tahu satu hal. Apapun yang terjadi di sana belum selesai. Di kejauhan, suara pompa itu terdengar samar lagi. Seolah tempat itu belum ingin benar-benar berhenti hidup. Sudah 3 hari sejak kejadian mengerikan itu. Bekasi masih diguyur hujan tiap sore.
membuat udara lembab dan becek di sekitar jalanan. Di tempat bekas cuci kilat Rahmat, garis polisi masih terbentang melintang di depan gerbang besi. Cat tembok yang dulu berwarna biru muda kini mulai kusam, dan bau aneh campuran sabun basi tercium meski tempat itu sudah ditutup. Tidak ada yang berani lewat malam-malam di depan sana. Warga kampung menyebutnya tempat air berdarah. Beberapa tukang parkir di pasar bahkan mengaku mendengar suara mesin pompa menyala sendiri di tengah malam. Padahal listrik di bangunan itu sudah diputus. Sementara itu, Joko belum bisa tenang. Sejak malam terakhir, ia melihat Pak Rahmat terseret ke dalam selokan. Bayangan itu terus menghantuinya. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu melihat wajah Rahmat yang pucat dan tangannya yang terulur minta tolong. Sebelum hilang ditelan air merah, ia tidak berani kembali ke tempat itu. Tapi sesuatu dalam dirinya merasa belum selesai. Ada rasa bersalah yang terus menekan. Mungkin karena ia tidak menolong, atau karena ia ikut membiarkan tempat itu memakai air yang terkutuk. Siang itu, Joko duduk di warung kopi dekat jalan besar. Sari duduk di depannya. Wajahnya tampak lelah. Mereka berdua sudah dipanggil polisi untuk memberi keterangan, tapi tidak banyak yang bisa dijelaskan. Menurut polisi, Rahmat kemungkinan hanyut terbawa arus pembuangan air yang langsung mengarah ke sungai. Tidak ada tanda-tanda kejahatan, jadi kasusnya dianggap kecelakaan kerja. Namun, Sari tahu itu tidak sesederhana itu. "Jok, aku nggak bisa tidur," katanya lirih sambil menatap gelas kopinya. "Setiap malam, aku dengar suara dari kamar mandi, kayak air ngocor sendiri, padahal aku udah matiin semua keran." Joko menatapnya, merinding. "Aku juga," katanya pelan. "Tiap malam, aku dengar suara pompa, suara yang sama kayak di tempat itu. Kadang aku lihat air di ember rumah berubah agak merah waktu pagi." "Sorry man, berarti bukan cuma aku yang ngalamin." Keduanya saling berpandangan lama. Hujan mulai turun di luar warung. Angin membawa aroma tanah basah dan suara petir jauh di langit. Dalam keheningan itu, Joko berkata, "Kita harus balik ke sana." Sari langsung menatap tajam. Itu tempat kutukan. Justru itu, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, biar bisa selesai." Sari awalnya menolak keras, tapi akhirnya ia setuju. Bukan karena berani, tapi karena rasa takutnya makin parah. Ia yakin kalau mereka tidak menyelesaikan ini, sesuatu akan terus mengikuti mereka. Malamnya, setelah jam 9, mereka berdua datang diam-diam ke lokasi. Gerbang besi masih terkunci, tapi Joko memanjat dari sisi tembok belakang yang setengah roboh. Di dalam, tempat itu gelap gulita. Lampu-lampu rusak, hanya sisa cahaya bulan yang masuk lewat celah atap seng. Langkah kaki mereka bergema pelan di atas lantai yang lembab. Bau anyir langsung menyambut, lebih tajam dari yang Joko ingat. Bekas darah di lantai memang sudah kering, tapi noda gelapnya masih jelas. "Bau ini gak hilang-hilang ya," bisik Sari sambil menutup hidung. Joko hanya mengangguk. Ia menyalakan senter ponsel, menyusuri sade-sade tempat cuci. Semua peralatan masih ada, ember, selang, bahkan drum besar tempat Rahmat menyimpan air. Namun, permukaannya kini retak di beberapa bagian. Ketika Joko menyorot ke arah selokan di belakang, mereka berdua membeku. Lubang itu kini lebih lebar dari sebelumnya. Tanah di sekitarnya seperti tergerus dari dalam, dan ada air yang perlahan keluar dari sana. Merah gelap, seperti lumpur bercampur darah. Sari mundur sambil gemetar. "Jok, ayo pulang. Ini bukan tempat manusia." Tapi Joko malah mendekat. Ia ingin tahu dari mana asal air itu. Ia jongkok di tepi lubang, menyorot senter ke dalam. Lubang itu ternyata cukup dalam, seperti lorong kecil menuju bawah tanah. Air di dalamnya bergerak pelan, tapi Joko merasa melihat sesuatu di bawah permukaannya. Kilauan mata kecil, seperti mata ikan, tapi terlalu tinggi letaknya untuk seekor ikan. Tiba-tiba suara gemericik berubah, jadi seperti desahan napas. "Kau datang lagi," Sari menjerit dan langsung berlari ke arah pintu. Tapi Joko terpaku. Suara itu pelan tapi jelas, bergema seperti dari dasar air. "Kau yang bantu kami minum. Jangan pergi." Joko memundurkan badan perlahan, tapi lantai di bawahnya
tiba-tiba retak. Air dari lubang itu muncrat ke atas, membuat seluruh ruangan basah. Sari menoleh, melihat Joko terjatuh dan berusaha memegang dinding. "Joko, awas!" Ia berhasil menarik tangan Joko sebelum terjatuh lebih dalam. Tapi dari dalam lubang muncul tenggen-tenggen hitam kurus seperti terbuat dari lumpur pekat, mencoba meraih kaki mereka. Joko menendang sekuat tenaga, lalu keduanya lari keluar tanpa menoleh lagi. Begitu keluar ke jalan, mereka terengah-engah, tubuh mereka basah kuyup. Meski tak hujan, Sari menangis ketakutan. Sementara Joko masih menatap gerbang yang kini tertutup kembali. Padahal mereka baru saja keluar lewat celah yang sama. Dari balik celah itu, terlihat air merah mengalir keluar, menembus tanah. Joko menatapnya dan berkata dengan suara bergetar, "Itu bukan air, Bu. Ecehet kayak makhluk." Keesokan paginya, polisi datang lagi ke lokasi setelah warga melapor bahwa ada air merah mengalir ke jalan dari selokan bekas tempat cuci. Kali ini, mereka membawa petugas lingkungan dan ahli air. Hasilnya membingungkan. Menurut laporan, saluran air di bawah tempat itu ternyata tersambung ke jaringan pembuangan lama yang sudah tidak dipakai sejak bertahun-tahun. Lorongnya tidak tercatat di peta kota. Tapi ketika tim mencoba menyelidiki lebih dalam, mereka berhenti karena bau yang terlalu menyengat dan kadar oksigen rendah. Yang paling aneh, air di dalam lorong itu berwarna merah pekat dan memiliki kandungan besi jauh lebih tinggi dari normal. Tapi tidak ada sumber mineral yang menjelaskan kenapa. Joko mendengar kabar itu dari televisi warung. Ia hanya bisa menatap layar tanpa suara. Di bawah berita ada tulisan kecil. Diduga akibat reaksi kimia dari limbah hewan lama yang terjebak di saluran bawah tanah. Namun Joko tahu bukan itu jawabannya. Ia masih bisa mendengar suara dari dalam mimpinya, suara yang sama seperti di selokan. "Kau," yang memanggil. "Sekarang kami ikut." Malamnya Joko terbangun karena suara air menetes di dapurnya. Ia bangun, berjalan pelan menuju sumber suara. Lampu dapur redup dan di lantai terlihat genangan kecil air merah muda. Ia menatap langit-langit bocor, tapi dari mana warnanya? Ketika ia mengangkat ember untuk menampung tetesan itu, dari keran di wastafel tiba-tiba keluar air deras sendiri, berwarna merah. Suara pompa di kejauhan terdengar lagi, sangat pelan. Di sela deru air itu, terdengar bisikan yang membuat darahnya beku. Satu darah manusia, belum cukup. Air merah itu terus mengalir, menetes ke lantai, membentuk jejak yang menyeret ke arah pintu depan rumahnya. Seperti sedang menunjukkan jalan ke sesuatu yang menunggu di luar dan di kejauhan. Di arah bekas tempat cuci mobil itu, lampu yang sudah padam selama berhari-hari menyala sendiri. Berkedip perlahan, seolah tempat itu hidup lagi. Sejak kejadian Yanto kesurupan di tempat cuci mobil itu, suasana kerja menjadi aneh dan berat. Tidak ada yang berani bicara keras-keras. Bahkan suara mesin semprot air yang biasanya terdengar nyaring, kini seperti bergema dengan nada yang menakutkan. Setiap orang bekerja cepat, ingin segera pulang sebelum langit berubah gelap. Hari itu, udara di Bekasi terasa gerah. Meski matahari mulai turun, langit kelebu. Angin membawa aroma besi yang menusuk hidung mirip seperti darah yang mengering di udara. Guntur, sang pemilik tempat cuci mobil, duduk di ruang kecilnya sambil menatap seember air sabun yang ia simpan di pojok ruangan. Warna airnya agak keruh, keabu-abuan, tapi ada semburat merah samar di dalamnya. Ia menghela napas. "Cuma efek bahan kimia," katanya dalam hati. Tapi jauh di dalam pikirannya, ia tahu itu bukan sekadar sabun atau deterjen. Sejak pertama kali mencoba campuran air limbah kurban dari rumah pemotongan hewan, hasil cucian mobilnya memang luar biasa. Mobil-mobil pelanggan tampak berkilau seperti baru keluar dari showroom. Tapi bersamaan dengan itu, suara-suara aneh mulai datang, terutama saat malam tiba. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, Guntur memutuskan untuk menutup sendiri saluran air di belakang. Ia membawa senter kecil, melangkah melewati deretan ember dan selang yang menggantung di dinding. Bau anyir itu semakin pekat. Dari saluran pembuangan,
Terdengar suara gemericik air, tapi anehnya, warnanya tidak jernih. Ada semburat merah yang mengalir perlahan, seperti darah encer yang teraduk air sabun. Guntur jongkok, menyorotkan senter ke dalam saluran. Sekilas ia melihat sesuatu yang bergerak cepat seperti bayangan hitam panjang, merayap di antara genangan air. Ia terlonjak mundur. Tikas, gumamnya, tapi suaranya gemetar. Saat ia menatap lagi, air itu mulai bergolak pelan. Dari dalam saluran, muncul jelembang-jelembang kecil, dan suara samar seperti bisikan. Haus tatat, haus darah. Guntur menjatuhkan senternya. Lampu itu berputar di lantai. Cahayanya menari-nari di dinding basah. Ia mundur beberapa langkah, tapi langkahnya terpeleset oleh air sabun, membuatnya jatuh terduduk. Saat mencoba berdiri, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan tangannya, seperti tangan, tapi licin. Donber, ia berteriak, menepisnya sekuat tenaga. Ketika ia lari ke depan, air di lantai sudah berubah menjadi merah gelap, menyebar perlahan dari arah saluran. Guntur terpaku, napasnya memburu. Ini nggak mungkin bisa. Ia menatap tangan kirinya, ada bercak darah menempel di kulit, padahal tak ada luka di tubuhnya. Keesokan harinya, para karyawan datang dengan wajah tegang. Mereka menemukan lantai belakang penuh dengan bekas air merah yang sudah mengering. Bau amisnya masih melekat di udara. Yanto, yang baru sembuh dari kesurupannya, langsung menunduk begitu melihat itu. Ia berbisik pelan, "Itu bukan air biasa, Pak. Waktu saya kesurupan, ada yang ngomong di telinga saya. Katanya, air itu sudah hidup. Katanya, darah yang dulu cuma sisa kurban, sekarang udah jadi sumber makanannya." Guntur hanya diam, matanya kosong. Ia merasa bersalah, tapi juga takut kehilangan keberuntungan yang selama ini datang bersama air itu. Ia tahu bisnisnya sedang naik, pelanggan makin ramai. Tapi di sisi lain, setiap malam mimpi buruknya makin menjadi-jadi. Ia selalu melihat genangan air merah menelan wajahnya sendiri di dalam mimpi malamnya. Guntur kembali ke tempat itu, kali ini dengan tekad untuk menutup saluran pembuangan sepenuhnya. Tapi saat ia membuka penutup besi saluran itu, bau busuk luar biasa keluar seperti gas dari perut hewan mati. Ia menutup hidungnya, menyorotkan senter, dan kali ini ia benar-benar melihatnya. Di dalam lubang saluran, ada gumpalan daging menggantung seperti organ tubuh yang melekat di dinding pipa, berdenyut pelan. Di sekelilingnya, cairan merah pekat mengalir seperti darah segar. Sesekali ada gerakan kecil, seperti sesuatu sedang menyedot cairan itu dari balik bayangan. Guntur menahan muntah, tapi sebelum ia bisa menutup saluran itu, suara berat bergema dari bawah tanah. "Kau sudah berjanji, darahnya milikku. Sekarang waktunya, darah manusia." Senter di tangannya padam. Jalep total, hanya terdengar gemericik air dan suara napasnya sendiri yang semakin cepat. Lalu tetesan air merah mulai menetes dari langit-langit, jatuh ke wajahnya. Ia menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam kegelapan. Di luar, hujan turun deras, membasuh halaman tempat cuci mobil itu. Tapi di antara air hujan yang mengalir ke got, ada satu aliran yang warnanya berbeda merah, seperti darah yang baru saja menetes dari tubuh makhluk yang tak seharusnya hidup di dunia manusia. Dan malam itu, semua lampu di tempat cuci mobil Guntur padam satu per satu. Pagi itu, kawasan tempat cuci mobil milik Guntur sudah dikerumuni warga. Bau anyir yang tajam menguar dari dalam, menusuk hidung siapapun yang lewat. Seorang ibu yang tinggal di sebelah warung depan menutup hidungnya sambil bergumam, "Duh, bau apa lagi nih? Kayak bau darah basi." Warga sudah resah sejak malam sebelumnya. Mereka melihat air di got depan rumah berubah warna jadi kemerahan. Awalnya dikira karena lumpur hujan, tapi setelah disiram air berkali-kali, warnanya tetap tidak hilang. Bahkan ada beberapa ikan kecil yang mati di dalam genangan itu. Saat pagi benar-benar terang, baru diketahui sumbernya berasal dari saluran bawah tempat cuci mobil Guntur Steam. Guntur sendiri belum terlihat sejak malam. Pintu ruangannya terkunci rapat, padahal motornya masih terparkir di dalam.
Yanto, yang sudah bekerja di situ sejak awal, datang paling pagi. Wajahnya pucat begitu melihat noda merah yang menempel di lantai belakang. Ia berjalan pelan, menelusuri bekas air yang mengering, seperti aliran darah yang membentuk jejak ke arah saluran. Pakun, panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Ia menatap pintu besi kecil di pojok tempat pembuangan. Kunci gemboknya terbuka, tapi pintunya sedikit menganga. Yanto mendekat, dan saat ia menyentuh gagangnya, hawa dingin menyeruak keluar, seperti embusan udara dari dalam gua. Dengan gemetar, ia membuka pintu itu. Bau busuk menyambut begitu keras, membuat perutnya mual. Di dalam sana, tampak lubang saluran air yang besar, berkelok ke arah bawah. Airnya tidak lagi bening, melainkan kental seperti darah pekat. Dindingnya berlumut, tapi juga terlihat seperti ada lapisan daging yang menempel di sana. Berdenyut pelan, "Ya Allah!" Yanto menutup mulutnya, mundur dengan wajah ketakutan. Ia ingin lari, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara samar dari dalam lubang itu. Tat-tat-tat, haus tat-tat. Masih haus. Suara itu pelan, seperti gumaman, tapi jelas berasal dari bawah. Tanpa sadar, Yanto berteriak memanggil warga. Dalam beberapa menit, orang-orang berdatangan. Ada yang penasaran, ada yang takut. Beberapa pria mencoba menyorotkan senter ke dalam lubang itu. Tapi pantulan cahaya senter justru menampakkan sesuatu yang membuat mereka mundur ketakutan. Di bawah sana, tampak bayangan tubuh manusia yang sudah setengah tenggelam di air merah. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi dari pakaian dan celana yang masih menempel, mereka tahu siapa orang itu. "Guntur!" teriak salah satu warga. Kejadian itu langsung menghebohkan. Polisi dan petugas datang siang itu juga. Saluran dibuka, air dialirkan keluar, tapi yang mengalir bukan air, melainkan cairan pekat berwarna merah kehitaman. Baunya sangat menyengat, seperti campuran darah dan besi berkarat. Tim evakuasi bekerja hati-hati. Butuh waktu hampir 2 jam untuk mengangkat tubuh Guntur. Kondisinya mengenaskan, kulitnya pucat keabu-abuan, matanya terbuka lebar, tapi di bagian bawah tubuhnya terlihat seperti terkikis, seolah-olah sesuatu telah menyedot darahnya sampai kering. Namun yang paling aneh, di dasar saluran tempat tubuhnya ditemukan, terlihat semacam jaringan daging melekat di pipa-pipa beton, seperti akar atau urat hidup, dan dari celahnya masih menetes cairan merah. Salah satu petugas yang ikut menyelidiki berkata lirih, "Ini bukan cuma darah hewan, ini kayak ada sesuatu yang tumbuh di bawah sini." Setelah evakuasi selesai, tempat itu langsung disegel, tapi malamnya warga sekitar tidak bisa tidur tenang. Beberapa orang mengaku mendengar suara air mengalir pelan dari arah got belakang rumah. Ada yang bilang mereka melihat genangan air merah muncul di dekat selokan saat lewat menjelang subuh keesokan harinya. Seorang warga yang penasaran membuka sedikit penutup saluran umum yang terhubung ke jalur tempat cuci mobil itu. Ia menyesalinya seketika. Dari dalam muncul aroma busuk yang membuatnya muntah. Tapi yang lebih menakutkan, air yang keluar dari sela-sela pipa berwarna merah pekat, dan kali ini ada gumpalan kecil seperti daging mentah ikut terbawa arusnya. Warga akhirnya melapor ke kelurahan, meminta agar seluruh saluran di sekitar lokasi itu ditutup total. Tapi meski ditutup, air merah itu tetap muncul setiap kali hujan deras turun, terutama di hari-hari mendekati Idul Adha. Konon, beberapa tahun kemudian, orang-orang yang membuka usaha cuci mobil di sekitar lokasi itu sering mengalami kejadian aneh. Selang air yang dipakai tiba-tiba menyemprotkan cairan berwarna merah muda. Bau amisnya sama persis seperti dulu. Dan di malam-malam sepi, terutama menjelang tengah malam, dari arah saluran lama itu kadang terdengar suara gemericik air, disusul suara lirih yang berbisik seperti dari bawah tanah. Darah hewan sudah tak cukup, kini giliran darah manusia. Sejak kejadian mengerikan itu, tempat cuci mobil milik Guntur benar-benar ditutup oleh pihak berwenang. Pagar seng dipasang mengelilingi area. Papan peringatan dilarang masuk. Lokasi berbahaya terpampang besar di depan gerbang. Tapi, meskipun tempat itu telah lama kosong, warga sekitar masih sering melewati dengan cepat setiap kali melintas di depannya. Tak ada yang berani berhenti, apalagi menatap ke arah dalam terlalu lama. Waktu
berlalu. 6 bulan kemudian, bekas tempat cuci mobil itu mulai ditumbuhi rumput liar. Ember-ember rusak berserakan, selang air kaku tertutup debu, dan atap seng mulai berlubang. Tapi yang aneh, setiap kali hujan turun, air dari atap mengalir ke saluran bawah tanah, dan dari sanalah aroma besi dan amis darah selalu muncul kembali. Warga sekitar sudah terbiasa dengan bau itu, meski beberapa di antara mereka mulai menganggapnya sebagai pertanda. Ada yang percaya arwah Guntur belum tenang, ada juga yang bilang makhluk yang dulu diberi makan oleh air limbah kurban itu masih hidup di bawah tanah. Suatu sore, seorang pemuda bernama Arman anak baru yang tinggal di kontrakan dekat situ berniat membuka usaha tambal ban di depan lahan kosong itu. Ia tidak percaya cerita-cerita warga. Paling juga air got yang busuk, katanya sambil menertawakan peringatan tetangganya. Hari pertama usahanya berjalan lancar, tapi sahur itu, saat ia sedang menimba air dari ember bekas hujan untuk mencuci tangan, ia tertegun. Air di ember itu tampak aneh berwarna, agak merah muda, dan berbau besi. Ia sempat mengira itu karat dari atap seng. Tapi, setelah diperhatikan lebih dekat, permukaannya tampak seperti ada jelembang-jelembang kecil yang muncul, seperti air yang bernapas. Arman buru-buru menumpahkan air itu ke tanah. Tapi malamnya, suara gemericik dari arah saluran tempat cuci mobil terdengar lagi. Bukan hanya air, ada suara seperti seseorang sedang menyeret rantai, disertai bisikan pelan yang hampir tak terdengar. Airnya haus, beri makan lagi. Keesokan harinya, warga digegerkan oleh kejadian aneh. Warna air got di sekitar jalan kecil itu kembali berubah merah pekat. Bukan hanya di depan bekas tempat cuci mobil, tapi juga di sepanjang saluran kecil yang menghubungkan ke sungai belakang. Dan anehnya, di tengah genangan air itu muncul buih-buih kecil yang mengeluarkan aroma amis seperti darah segar. Beberapa warga yang ketakutan akhirnya memanggil ustaz dari kampung sebelah, Ustadz Rahman, yang dikenal sering menangani hal-hal tak wajar. Saat ia datang sore itu, udara di sekitar tempat tersebut terasa berat, seolah-olah langit ikut menunduk. Ustadz Rahman hanya berdiri di depan gerbang seng yang mulai berkarat, membaca ayat-ayat pelindung dengan suara tegas. Lalu, ia menaburkan garam dan air doa di sepanjang selokan depan. Namun saat air doa itu mengenai tanah, muncul uap tipis dari bawahnya. Bau besi makin kuat. Ustadz Rahman menghentikan bacaannya dan menatap warga di sekelilingnya. Ini bukan arwah orang, ini sesuatu yang lebih tua dan lapar, katanya pelan. Dulu, mungkin ada perjanjian yang tidak disadari. Air dari darah hewan kurban itu membuka jalan bagi makhluk yang haus darah. Dan sekarang, ia tidak mau pergi. Warga hanya terdiam. Hujan mulai turun perlahan. Rintiknya jatuh di atap seng, menimbulkan suara gemericik yang menegangkan. Ustadz Rahman lalu menancapkan bambu kecil bertuliskan ayat suci di depan gerbang dan memerintahkan warga untuk tidak membuka area itu lagi. Sejak hari itu, tak ada yang berani mendekat. Tapi setiap kali bulan Zulhijjah datang, bulan di mana umat Islam merayakan Idul Adha, kejadian aneh selalu terulang. Malam sebelum penyembelihan hewan kurban, saluran air di sekitar jalan itu mulai mengeluarkan buih merah. Kadang muncul bau amis samar, kadang terdengar suara gemericik dari bawah tanah, seperti sesuatu sedang bergerak pelan. Banyak warga memilih tidak memotong hewan di daerah itu lagi. Beberapa pemilik rumah bahkan pindah karena tak tahan dengan aroma besi yang selalu muncul menjelang hari raya. Hingga kini, bekas tempat cuci mobil itu masih berdiri kosong, sunyi, dan penuh lumut. Dindingnya retak, tapi dari celah retakan itu kadang mengalir air berwarna merah kehitaman saat hujan deras turun. Anak-anak kecil yang bermain di sekitar sana sering ditakut-takuti orang tua mereka. Jangan main ke sana, nak. Di bawah tanah situ masih ada air yang haus darah. Dan setiap kali Idul Adha tiba, beberapa warga mengaku melihat genangan merah muncul di depan pagar seng itu. Tak lama, muncul buih-buih kecil di permukaan air seperti tanda bahwa sesuatu di bawah sana masih hidup, masih menunggu, dan masih haus. Tempat cuci mobil itu akhirnya menjadi legenda di Bekasi. Dikenal dengan nama yang menyeramkan di kalangan warga,
Air merah Guntur Steam, mereka bilang. Tidak peduli seberapa kuat hujan mengguyur, atau seberapa lama saluran itu dikubur. Setiap tahun, air merah itu akan kembali mengalir. Karena darah yang pernah dipersembahkan, tak akan pernah bisa dikembalikan sepenuhnya. Dan selama manusia masih menyembelih hewan, entah dimanapun, mungkin makhluk yang dulu diberi makan oleh Guntur, masih mengintai di dasar tanah, menunggu bau darah mengalir lagi.